Ini rahasia Kang Deddy menjadi politisi yang lebih hebat dari politisi yang lain. Bayangkan guys, ada seorang gubernur yang tidak perlu baliho raksasa, dia tidak perlu iklan miliaran, tidak perlu konferensi pers yang kaku, tapi setiap hari mukanya itu muncul di HP jutaan rakyat. Justru dari situlah masalah masyarakat diselesaikan. Itulah Kang Deddy Mulyadi. Banyak orang mengejeknya dengan julukan gubernur konten. Tapi orang yang mengejeknya itu sebenarnya sedang membuka rahasianya sendiri. Sebenarnya mereka tidak paham bagaimana kekuasaan bekerja di era digital ini. Kang Deddy itu bukan sekedar politisi. Dia adalah mesin atensi. Saat politisi lain sibuk rapat, Kang Deddy sibuk merebut perhatian rakyat. Saat politisi lain kirim surat-surat resmi, Kang Deddy baca kolom komentar di TikTok. Saat politisi lain masih debat prosedur, Kang Deddy sudah nelpon Kapolda dari pinggir jalan. Itu bukan pencitraan, itu perang kecepatan. Kang Deddy paham satu hal yang tidak dipahami 90% politisi di Indonesia. Di zaman algoritma, yang paling terlihat adalah yang paling berkuasa. Birokrasi itu lambat, algoritma itu instan. Dengan jutaan followers di TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook, Kang Deddy mengubah media sosial menjadi sistem pengaduan publik tercepat di Jawa Barat. Warga tidak perlu lagi menghadap ke kantor dinas, cukup tulis aja di kolom komentar, "Pak, di kampung saya ada jalan rusak." Dan jika videonya naik, masalah itu jadi prioritas. Itulah mengapa dia terlihat seperti selalu ada tuh di mana-mana. Bukan karena dia sok hadir, tapi karena memang algoritma membawanya ke setiap masalah-masalah itu. Sekarang mari kita jujur deh, politisi lain bilang, Kang Deddy itu gaduh, tidak prosedural, cuma cari viral doang. Terjemahan sederhananya ini, mereka tuh kalah di medan yang baru ini, di medan digital. Mereka itu masih main catur di papan lama. Baliho, rapat, konferensi pers. Kang Deddy udah main di papan catur yang baru, TikTok, YouTube, dan emosi rakyat. Kontennya memang dramatis. Ada marah, ada tangis, ada konflik. Tapi politik memang tidak pernah netral secara emosi. Perbedaannya, Kang Deddy itu justru welcome, bukan menyembunyikan emosi. Dan inilah bagian yang paling tidak diakui oleh para elit. Kang Deddy itu tidak sedang main sosial media. Dia sedang mengganti cara negara berkomunikasi dengan rakyat. Ketika dia membagi uang dari pendapatan YouTube untuk petugas upacara, itu bukan gimmick, itu pesan politik. Dia mau kasih tahu, bahkan algoritma bisa dipaksa bekerja untuk rakyat. Jadi kenapa Kang Deddy ini bisa lebih kuat dari politisi lain? Karena dia tidak bertarung di dalam gedung. Dia bertarungnya di feed HP, di FYP jutaan rakyat. Dan selama jutaan orang ini bangun pagi, dengan wajah Kang Deddy di layar mereka, dia tuh nggak butuh baliho, dia nggak butuh juru bicara, dia nggak butuh izin buat didengar. Itulah rahasianya. Dia menguasai atensi. Dan di zaman ini, atensi adalah kekuasaan. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar ya.